Perkenalkan, saya Meliana Manulang, NPM 190108008. Saya dari program studi pendidikan fisika di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun ilustrasi pada pelajaran di video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah profesi kependidikan yang membahas materi tentang masalah yang terkait pada profesi kependidikan, latar belakang, dan serta solusinya dengan dosen pengampu Miss Chani Loren Sianturi, MPD. Baiklah, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang masalah yang terkait pada profesi kependidikan, latar belakang, dan solusinya. Yang pertama, problematika atau permasalahan profesi kependidikan keguruan di Indonesia, yaitu telah kita ketahui dunia pendidikan nasional kita memang sedang menghadapi masalah yang demikian kompleks. Dengan begitu kompleksnya, masalah itu tidak jarang guru merupakan pihak yang paling sering dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Asumsi demikian tentunya tidak semuanya benar, mengingat teramat banyak komponen mikrosistem pendidikan yang ikut menentukan kualitas pendidikan. Namun juga tidak terlalu salah, sebab guru memang merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas, khususnya dalam pendidikan persekolahan. Yang menjadi permasalahan keguruan di Indonesia yaitu: yang pertama, guru tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Kita ketahui profesionalisme guru juga sangat berkaitan dengan kompetensi seorang guru, di mana sangat tidak layak bila seorang guru tingkat dasar mengajar dengan beragam mata pelajaran, seperti mereka mengajar berhitung, tetapi juga mengajar bahasa atau juga mengajari ilmu pengetahuan alam, karena kemampuan seseorang itu sesungguhnya terbatas. Kompetensi guru juga akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Oleh sebab itu, seorang guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan studi lanjut agar guru benar-benar memahami akan ilmu yang dia kuasainya dan selalu berlatih diri untuk meningkatkan metodologi dan teknik pembelajaran agar guru dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, masih banyak kita dapati guru-guru yang belum memiliki kompetensi dalam bidangnya dan kurang memiliki pengalaman serta kematangan dalam memberikan beragam metode dan teknik pembelajaran, sehingga terkadang guru menjadi bingung menghadapi murid nakal, malas, dan sebagainya. Akibatnya, proses pendidikan tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua, kurangnya minat penelitian dalam kelas. Problem kedua yang terlihat jelas sekarang ini adalah kurangnya minat guru untuk meneliti. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri dan terjebak ke dalam rutinitas kerja sehingga potensi ilmiahnya tak muncul ke permukaan. Banyak guru menganggap kalau meneliti itu sulit, sehingga karya tulis mereka dalam bidang penelitian tidak terlihat sama sekali. Padahal setiap tahun, Depdiknas selalu rutin melaksanakan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau yang disingkat dengan LKGDP tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Profesi Guru. Biasanya para guru akan sibuk meneliti bila mereka mau naik pangkat saja, karena guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan sendiri penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK, di mana PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipasi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, guru kurang kreatif. Problem ketiga dari guru ini adalah kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran
Selama ini masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya. Tak ada media lain yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, di mana mereka tak pernah berpikir untuk membuat sendiri media pembelajarannya. Kalau saja para guru kreatif, pasti akan banyak ditemukan berbagai alat peraga dan media yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Karena guru yang kreatif tak akan pernah menyerah dengan keadaan dan kondisi minimnya dana, justru membuat guru itu kreatif memanfaatkan sumber belajar lainnya yang tidak hanya berada di dalam kelas, seperti pasar, museum, lapangan olahraga, sungai, kebun, dan lain sebagainya. Yang keempat, kompetensi guru. Problem keempat, kita telah ketahui dunia pendidikan sering tercoreng nama baiknya di saat ditemukannya peristiwa yang sangat memalukan di salah satu wilayah bagian negara kita. Ada seorang guru yang melakukan hal yang tidak senonoh kepada salah satu siswa perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa guru tersebut tidak memiliki atau menguasai salah satu kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi kepribadian. Ada juga guru yang datang dan mengajar di sekolah tanpa membawa satu buku pun. Hal itu menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan kurang memiliki persiapan mengajar, atau dengan kata lain mereka hanya asal-asalan dalam memberikan materi kepada para siswanya. Maka hal ini jelas akan berakibat fatal bagi peserta didik. Bias dipastikan beberapa kompetensi yang seharusnya tercapai tidak akan pernah terwujud. Seorang guru harus mencintai profesinya meskipun mereka masih berstatus guru honor. Tidak seharusnya guru harus melakukan pekerjaannya hanya berdasarkan jumlah nominal saja. Yang kelima, kurangnya peran guru dalam memberikan pemahaman materi kepada siswa. Problem kelima ini adalah beberapa guru mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. Disadari atau tidak, setiap kurikulum pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Guru sebagai faktor terpenting dalam proses belajar mengajar masih kurang memperhatikan perkembangan anak didiknya, baik perkembangan secara biologis maupun perkembangan sosial anak. Banyak guru yang hanya mengajar saja di kelas dan mementingkan tuntasnya materi mereka tanpa memahami dan menyelami keadaan peserta didiknya. Yang pintar semakin pintar, dan bagi mereka yang kurang akan semakin bodoh. Mereka kurang memperhatikan proses perkembangan siswanya satu persatu. Padahal peserta didik pastinya berasal dari berbagai macam latar belakang, baik ekonomi, pola pikir, atau bahkan dari sisi religiusnya. Selanjutnya, latar belakang profesi kependidikan. Seperti yang dikemukakan oleh H.M. Surya pada tahun 2007, profesi adalah istilah yang sudah cukup dikenal oleh semua pihak dan senantiasa melekat pada guru karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus. Dan kependidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbul permasalahan-permasalahan pendidikan yang kompleks. Berbagai persoalan pendidikan yang muncul dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan secara umum, masalah anggaran pendidikan, tidak meratanya kesempatan pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan. Lebih khusus lagi, problematika juga terjadi pada profesi keguruan yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya kualitas guru,
Guru tidak profesional dalam melaksanakan tugas keguruan, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, dan tingkat kesejahteraan guru yang relatif masih rendah. Maka, pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa, ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Seiring berjalannya waktu, maka timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan yang salah satunya adalah problematika tentang profesi kependidikan yang terjadi pada saat ini. Perjalanan dalam menjalankan profesi sebagai pendidik memang tidaklah selalu mulus setiap saat. Pastinya mengalami berbagai masalah. Tidak dipungkiri juga masalah yang timbul dalam profesi sebagai pendidik itu sendiri timbul dari diri mereka sendiri, yaitu mulai dari kurang adanya profesionalitas sebagai pengajar, kurang penguasaan materi, sampai kurangnya inovasi pembelajaran dalam kelas. Kemudian solusi atau pemecahan masalah problematika profesi kependidikan, yaitu dari berbagai problematika yang timbul tersebut. Maka untuk mengatasinya, guru diharapkan senantiasa bekerja sama meminimalisir kasus tersebut. Guru diharapkan lebih mempunyai kesadaran akan profesinya sebagai pendidik agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, serta diperlukan kerjasama dari kita semua untuk dapat saling membantu agar guru mampu meneliti, mendapatkan income tambahan dari keprofesionalannya, dan menyulut guru untuk kreatif dalam mengembangkan sendiri media pembelajarannya. Bila itu semua dapat terwujud, maka kualitas pendidikan kita pun akan meningkat. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional di Indonesia sebagai pendidik yang berkompeten dan mempunyai kepribadian baik, maka dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu, saling bekerja sama demi terwujudnya tujuan bersama yang meningkatkan dalam kualitas pendidikan. Karena pada dasarnya guru adalah profesi yang mulia, maka dari itu alternatif pemecahan dari problematika profesi kependidikan yang ada saat ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dari hati nurani. Baiklah, sekianlah hasil dari pemaparan atau penjelasan saya tentang masalah yang terkait pada profesi kependidikan, latar belakang serta solusinya. Terima kasih.